Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asmar Rahmat di channel Gurumed. Pada video kali ini kita masih di seri pembahasan soal-soal untuk persiapan mengikuti UTBK, seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Masih di mata pelajaran matematika dan kali ini di seri yang ke-8 kita akan membahas topik tentang pertidaksamaan eksponen. Ini seri yang ke-8 berarti sebelumnya sudah ada 7 seri ya. Silakan dicek di channel Gurumed. Nah, di sini kita siapkan 10 butir soal dengan tipe yang bervariasi. Nah, bagaimana soal-soalnya dan pembahasannya mari kita lihat bersama. Soal nomor 1, himpunan penyelesaian 0,25 berpangkat X tambah 2 lebih besar dari 0,5 berpangkat X kuadrat ditambah 1. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen ini, kita perlu memperhatikan konsep dari pertidaksamaan eksponen dengan memperhatikan bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya terletak antara 0 dan 1, seperti pada soal kita ini, maka apabila kita punya pertidaksamaan A berpangkat Fx lebih besar dari A berpangkat Gx, bilangan pokoknya sudah sama, dan bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka solusinya pangkatnya saja yang kita bandingkan, dengan syarat tandanya kita balik ya. Kalau sini besar maka sini menjadi lebih kecil. Demikian sebaliknya, kalau di sini lebih kecil maka ketika diambil pangkatnya maka dibalik jadi lebih besar. Nah, sekarang kita lihat soal ini ya. 0,25 berpangkat X tambah 2 lebih besar dari 0,5 berpangkat X kuadrat tambah 1. 0,25 bisa kita ubah jadi 0,5 berpangkat 2. 0,5 berpangkat 2 berpangkat X tambah 2 lebih besar dari 0,5 berpangkat X kuadrat tambah 1. Nah, sifat eksponen ini pangkatnya kita kali ya. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka ini bisa kita ambil saja pangkatnya ya. Tinggal kita ambil pangkatnya 2X ditambah 2 kali 2, 4. Di sini X kuadrat ditambah 1. Terus, karena bilangan pokoknya antara 0 dan 1, maka tandanya kita balik, jadi lebih kecil. Sekarang kita bawa ini ke kanan semuanya. Kita tulis dari sini ya, X kuadrat. Kalau ini ke kanan berarti dikurangi 2X. Ini 4, kurang 4 tambah 1 jadinya kurang 3. Lebih besar dari 0 ya, karena kita tadi tulisnya dari kanan nih. Ini bisa kita faktorkan dengan mudah untuk menentukan pembuat nolnya. Sini X, sini X. Pembuat nolnya adalah 1 dan 3 ya. Di sini negatif 3 dan di sini positif 2 ya. 1 kali negatif 3 kalau dijumlah negatif 2. Nah, sekarang pembuat nolnya di sini adalah negatif 1 dan di sini pembuat nolnya adalah 3. Kita tinggal bikin garis bilangan untuk menentukan penyelesaiannya. Di sini X, negatif 1 di kiri dan 3 di kanan. Karena ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat, di depannya positif, maka jangan lupa pembahasan kita pada seri-seri sebelumnya, kurvanya bisa kita gambar terbuka ke atas. Ya, karena di sini positif. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawah negatif. Yang dicari adalah yang besar dari 0, berarti jawabannya yang positif. Yang ini dan yang ini. Nah, dengan demikian kita dapatkan jawaban akhirnya adalah X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 3. Nah, jawabannya adalah delta. Soal yang kedua, semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 berpangkat 2X tambah 2 dikurangi 17 dikali 2 berpangkat X ditambah 4 lebih kecil dari 0. Kalau kita lihat pertidaksamaan ini, bilangan pokoknya sudah 2 semua ya. Ini 2. 2. Nah, tinggal kita ubah yang depan ini, sehingga nanti bisa memuat 2 berpangkat X. Ini kan 2 berpangkat 2X tambah 2. Kalau kita ubah, kita langsung ubah saja di sini. Kita bisa ubah dengan sifat perpangkatan. Ingat, kalau A pangkat P dikali A pangkat Q, itu jadinya A pangkat P tambah Q ya. Jadi ini bisa kita pisah, jadinya 2 pangkat 2X dikali 2 berpangkat 2. Dikurangi 17 dikali 2 berpangkat X ditambah 4 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang yang depan ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat X kuadrat ya. Sedangkan yang 2 pangkat 2 kita jadikan 4
kita bawa di depan, yang ini kita ubah jadi 2 pangkat X pangkat 2. Ini kan sama saja 2X, ini X kali 2, 2X juga. Dikurangi 17 dikali 2 berpangkat X, ditambah 4 lebih kecil dari 0. Di sini kita bisa misalkan 2 berpangkat X-nya dengan sebuah variabel tertentu, atau bisa langsung kita faktorkan ya. Supaya mudah kita misalkan saja. Kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P misalnya. Atau huruf yang lainnya juga boleh. Nah, ini berarti kita peroleh 4P kuadrat dikurangi 17P ditambah 4 lebih kecil dari 0. Nah, ini sekarang mudah untuk difaktorkan. Di sini 17, 4 kali 4 kan 16 ya, berarti di sini 4P, di sini P, di sini juga 4, 16, di sini 1. Negatif 17 berarti semuanya negatif ya. Negatif 16, negatif 1, negatif 17. Oke. Pembuat 0 untuk P-nya di sini adalah ini ya. Kita dapatkan P-nya sama dengan, kalau dibuat di kanan 1/4, sedangkan ini P-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya dalam P. Pembuat nolnya adalah 1/4 dan di sini 4. Karena ini bentuk pertidaksamaan kuadrat ya, dan di depannya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Yang di atasnya P adalah positif dan yang di bawah negatif. Karena yang kita ambil di sini negatif kecil kurang dari 0, maka di sini kecil dari 0 jawabannya. Ya, yang negatif. Oke. Di sini negatif ya. Nah, ini jawabannya berarti jawabannya terletak antara 1/4 dan 4. Kita ubah di sini. 1/4 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 4. Nah, sekarang karena jawabannya dalam X, maka kita kembalikan P-nya menjadi 2 pangkat X ini ya. P-nya 2 pangkat X. Jadi kita sambung di sini. P-nya kita ganti jadi 2 berpangkat X. Sedangkan 4 yang di kanan kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2. Yang di kiri 1/4, 1/4 itu 2 pangkat negatif 2. Sehingga jawaban akhirnya kita dapatkan dalam X, negatif 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Tandanya tetap ya, karena bilangan pokoknya lebih dari 1. Inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah E di sini. Selanjutnya soal nomor 3. Jika X itu terletak pada interval A sampai B, adalah himpunan penyelesaian dari 4 berpangkat X kuadrat tambah X dikurangi 2 berpangkat 5X tambah 2 lebih kecil dari 0. Yang dicari adalah nilai A dikali B. Jadi ini kita selesaikan dulu, lalu nanti jawabannya dalam interval A sampai B. Nah, kita perhatikan pertidaksamaan ini bisa kita pisah ya, yang ini kita bawa di kanan. Sehingga kita peroleh seperti ini, kita lanjutkan di sini saja. 4 berpangkat X kuadrat ditambah X lebih kecil dari 2 berpangkat 5X tambah 2. Nah, ini bisa kita samakan bilangan pokoknya ya. 4 kita jadikan 2 berpangkat 2 berpangkat X kuadrat tambah X lebih kecil dari 2 berpangkat 5X ditambah 2. Nah, di sini kita tulis 2 berpangkat, kalau dikali sifat perpangkatan, 2X kuadrat ditambah 2X lebih kecil dari 2 berpangkat 5X tambah 2. Nah, sebelum menyelesaikan ini, kita ingat sifat dari pertidaksamaan eksponen untuk bilangan pokoknya yang lebih besar dari 1. Kalau kita punya A berpangkat F lebih besar atau lebih kecil di sini ya, dari A berpangkat G, maka solusinya nanti tinggal kita ambil pangkatnya F lebih kecil dari G. Jadi tandanya tetap apabila bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Nah, di sini sekarang kita tinggal ambil pangkatnya ya, berarti 2X kuadrat ditambah 2X. Tandanya tetap lebih kecil dari 5X ditambah 2. Ini kita bawa ke kiri semuanya. 2X kuadrat, 2X dikurangi 5X jadi negatif 3X. Ini dibawa ke kiri jadi kurang 2 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang ini bisa difaktorkan. Kecil dari 0, 2X dikali X. 2, nanti di sini 3 berarti 1 kali 2 ya. Di sini negatif, di sini positif. Ini negatif 4 tambah 1 negatif 3. 1 kali negatif 2, negatif 2. Oke, pas. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Yang ini pembuat nolnya adalah X sama dengan, ini bawa ke kiri, ke kanan, berarti negatif 1/2. Sedangkan yang ini pembuat nolnya adalah X sama dengan 2. Sekarang kita tinggal buat garis bilangan seperti biasa. Buatkan garis bilangan.
Di sini X, batasnya adalah negatif +2 di kiri yang kecil dan 2 di kanan. Ini bentuknya adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat, di depannya positif, berarti gambarnya terbuka ke atas. Ya, misalnya kita tentukan daerah penyelesaiannya yang di atas pembaris positif dan yang di bawahnya negatif. Di sini lebih kecil dari 0, maka yang kita ambil adalah negatif yang ini. Berarti jawabannya adalah negatif +2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2. Nah, kita lihat inilah tadi solusinya A sampai B, berarti yang A yang ini dan B yang sini ya, duanya. Yang dicari A kali B berarti A kali B sama dengan negatif +2 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 1. Berarti jawabannya adalah beta. Soal nomor 4, nilai X bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan 8 dibagi A pangkat X tambah 2 lebih besar dari A pangkat X dengan A lebih besar dari 1 adalah. Kalau kita perhatikan penyebutnya di sini ya, A pangkat X tambah 2, A berpangkat X itu kan nilainya selalu lebih besar dari 0. Untuk semua X elemen real. Ya, bilangan berpangkat selalu besar dari 0. Berarti kalau kita tambah dengan 2, A pangkat X ditambah dengan 2, tentu nilainya juga akan lebih besar dari 0. Nah, berarti penyebut di sini, ini kita anggap selalu positif ya, selalu positif. Nah, karena dia selalu positif, berarti bisa kita kali nih, ruas kiri dan ruas kanan dengan A pangkat X tambah 2. Nah, sehingga di sini bisa kita buat seperti ini, 8 dibagi A pangkat X tambah 2, ya, ini bisa kita kali dengan A pangkat X tambah 2. Demikian juga di ruas kanan, A pangkat X bisa kita kali dengan A pangkat X tambah 2. Ini bisa dilakukan karena dijamin bahwa ini selalu bernilai positif, tidak pernah bernilai 0. Nah, dengan demikian ini bisa kita coret ya. Karena ini positif dan ini positif, kalau dibagi tentu hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan di sini 8 lebih besar dari, kalau ini kita kali ya, jadinya A pangkat X kuadrat ditambah 2 kali A pangkat X. Nah, sekarang kita bawa ke kanan ini ya. Kita kumpulkan dalam satu ruas. Kita tulis lebih dulu A pangkat X kuadrat ditambah 2 kali A pangkat X. Ini berarti dikurangi 8, ini lebih kecil dari 0 ya. Lebih kecil dari 0. Nah, sekarang ini kita bisa faktorkan atau kita misalkan dulu biar lebih gampang ya. Kita misalkan A pangkat X itu sama dengan P. Sehingga di sini kita peroleh P kuadrat ditambah 2 kali P dikurangi 8 lebih kecil dari 0. Nah, sekarang ini bisa difaktorkan. Kita akan dapatkan jawaban dalam P, ini P juga. 8 negatif 8 jumlahnya 2 berarti 2 kali 4, di sini positif 4 dan di sini negatif 2. Pembuat 0 untuk P berarti di sini P-nya sama dengan 2, yang sini P-nya sama dengan negatif 4. Kalau kita buat garis bilangannya, di sini P, di sini negatif 4, di sini 2. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya bentuknya dan di depannya positif. Nah, ingat ya, pertidaksamaan kuadrat. Di depannya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Jadi ingat kembali di seri yang kedua ya, pembahasan seperti ini untuk mengecek tanda dari pertidaksamaan dengan menggunakan sifat dari fungsi kuadrat. Nah, ini berarti di atasnya P itu positif dan di bawah garis P negatif. Yang diambil adalah yang kecil dari 0, berarti yang negatif. Ini jawabannya. Dengan demikian jawabannya adalah kita bawa ke sini ya. Kita lanjutkan ke sini. Berarti jawabannya dalam P adalah negatif 4 lebih kecil dari P lebih kecil dari 2. Nah, sekarang kita kembalikan ke A pangkat X. Berarti di sini kita ganti A pangkat X lebih besar dari negatif 4 lebih kecil dari 2. Nah, di sini ada 2 ya. Kita akan meninjau satu-satu yang ini dulu. Solusi pertama adalah A pangkat X itu selalu lebih besar dari negatif 4. Nah, ini tentunya dipenuhi oleh semua X elemen real ya. Ini solusinya X elemen real. X apapun nanti tentu hasilnya lebih besar dari negatif 4. Karena tadi kita sudah tulis A pangkat X lebih besar dari 0 di sini ya. Yang kedua adalah yang ini. A pangkat X lebih kecil dari 2. Nah, untuk yang ini perlu kita uraikan, kita ubah jadi logaritma, apalagi sini jawabannya dalam logaritma ya. Kita ubah jadi logaritma. Kita tambahkan logaritma di sini dengan basis A pangkat X
maka di ruas kanan juga kita buatkan yang sama A logaritma 2. Nah, di sini karena A-nya lebih dari 1, maka tandanya tetap ya. Maka di sini tetap lebih kecil. Nah, A log A pangkat X tentu adalah X, sifat logaritma, lebih kecil dari A log 2. Nah, solusi ini kita iriskan dengan X elemen real. Ini kita iriskan ya. Kalau diiriskan tentu X lebih kecil dari A log 2 diiriskan dengan X elemen real, maka hasilnya tentu adalah X lebih kecil dari A log 2. Nah, inilah jawaban akhirnya. Berarti beta ya. X lebih kecil dari log 2 dengan basis A. Ini sama saja kalau tulis di sini. Oke. Soal nomor 5. Jika X terletak pada interval A sampai B, adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 1 ditambah 2 pangkat X, ditambah 2 pangkat 2X, ditambah 2 pangkat 3X, dan seterusnya lebih besar dari 2. X-nya tidak sama dengan 1, maka yang dicari nilai A ditambah B. Kalau kita perhatikan yang ruas kiri ini adalah deret geometri. Ya, deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ya. Nah, kita lihat di sini suku pertamanya 1 ya. Satunya 1. Dan nilai rasionya adalah suku kedua bagi suku pertama. Berarti 2 pangkat X. Berarti yang ruas kiri kita hitung dulu jumlahnya. Berdasarkan rumus jumlah deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga itu rumusnya kan suku pertama dibagi 1 kurang R. Berarti suku pertamanya 1 dibagi 1 kurang 2 berpangkat X. Nah, ini jumlahnya yang di ruas kiri itu lebih besar dari 2. Jadi di sini kita kerjakan 1 dibagi 1 kurang 2 pangkat X itu lebih besar dari 2. Ini selanjutnya ini kita bawa ke kiri, lalu kita samakan penyebutnya. Di sini kita peroleh 1 dibagi 1 kurang 2 pangkat X dikurangi 2 lebih besar dari 0. Ini kita kalikan dengan penyebutnya supaya nanti penyebutnya sama. 1 ya dibagi, ini penyebutnya 1 kurang 2 pangkat X. Ini kita kali ke bawah. Negatif 2 kali 1, negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 2 pangkat X, positif 2 kali 2 pangkat X. Ini lebih besar dari 0. 1 kurang 2, negatif 1 ditambah. Ini pangkat 1, bilangan pokok sama, berarti pangkatnya bisa kita jumlahkan. X tambah 1. Dibagi 1 dikurangi 2 pangkat X lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita akan mencari pembuat 0 ya. Pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya untuk membuat daerah penyelesaiannya nanti pada garis bilangan ya. Kita bagi dulu di sini. Kita buat pembuat 0 dulu. Pembuat 0. Untuk penyebutnya. Ya, kalau atau pembilangnya dulu ya. Pembilang. Sini kan negatif 1 ditambah 2 pangkat X tambah 1. Ini sama dengan 0. Kalau kita bawa ke kanan, kita peroleh 2 per pangkat X tambah 1 sama dengan 1. 1 itu kan tidak lain dari 2 pangkat 0 ya. Berarti X tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Ini pembuat 0 yang pertama. Pada pembilang. Kalau pada penyebutnya, pembuat 0 pada penyebut berarti 1 dikurangi 2 pangkat X sama dengan 0. Ini 1 sama dengan 2 pangkat X. Berarti X-nya harus sama dengan 0. Nah, inilah batas-batas yang kita gunakan pada garis bilangan. Sekarang kita buat garis bilangannya di sini. Garis bilangan. Batas-batasnya adalah 0 dan negatif 1 ya. Negatif 1 dan 0. Nah, kita akan menentukan daerah yang mana positif, yang mana negatif. Fungsinya tadi ini ya. Negatif 1 tambah 2 pangkat X tambah 1 dibagi 1 kurang 2 pangkat X. Nah, sekarang ini kita harus menguji ya daerah-daerah ini. Tidak bisa dengan menggunakan grafik fungsi kuadrat, karena ini bukan bentuk fungsi kuadrat. Misalnya kita ambil nilai di sini ya. Besar dari 0. Misalnya kita ambil X sama dengan 1 di sini. Kita ambil X sama dengan 1. Kita masukkan di sini. Kita tinggal lihat apakah dia positif atau negatif. Ini negatif. Negatif 1 ya. Kalau 1 di sini berarti 2 pangkat 2, 4. Kurang 1 jadi positif ya. Dibagi yang di bawah 2 pangkat 1, 2. 1 kurang 2 berarti negatif. Nah, positif bagi negatif berarti di sini negatif ya. Sedangkan yang ke sini kita ambil X-nya misalnya 1/2.
X-nya, bukan seperdua ya, negatif seperdua misalnya, negatif seperdua. Kita masukkan ke sini berarti 2 pangkat negatif seperdua tambah 1, negatif 2 pangkat seperdua ya. Akar 2 ditambah negatif 1 berarti positif. Di bawahnya 1 dikurangi 2 pangkat negatif seperdua, berarti 1 dibagi akar 2 ya. 1 dikurang 1 bagi akar 2 positif juga ya. Nah, berarti sini positif. Sedangkan di sini kita ambil misalnya X-nya sama dengan negatif 2. 2 pangkat negatif 2 tambah 1 negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah seperdua berarti negatif. Dibagi di bawahnya 1 dikurang 2 pangkat negatif 2. 1 kurang seperempat positif. Negatif bagi positif berarti negatif. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah, kita ambil yang mana nih? Yang besar dari 0, berarti yang positif ya, berarti ini daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya adalah, kita kasih batas dulu. Hasilnya adalah negatif 1 lebih kecil dari X, ini kan X ya, lebih kecil dari 0. Inilah solusinya. Nah, sekarang tadi dikatakan X itu terletak antara A dan B. Nah, berarti ini adalah A, dan ini adalah B. Yang dicari adalah A tambah B. A tambah B, berarti negatif 1 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Jawabannya negatif 1, berarti jawabannya adalah alfa. Soal nomor 6, diketahui penyelesaian dari pertidaksamaan 3 berpangkat X tambah 3 ditambah 3 pangkat X dikurangi 36, dibagi 9 pangkat X kurang 9 lebih kecil sama dengan 3, itu terletak pada 2 daerah ya. Daerah yang pertama adalah dari A lebih kecil sama dengan X lebih kecil B, dan yang kedua adalah X besar sama dengan C. 2 daerah penyelesaiannya. Yang dicari adalah A ditambah 2B ditambah C. Jadi ini kita selesaikan dulu. Kalau kita perhatikan bentuk ini, kita nanti bisa menggunakan bilangan pokok 3 ya. Di sini 3 berpangkat X tambah 3, sini 3 pangkat X. 9 juga bisa kita jadikan 3 berpangkat 2X. Nah, jadi kita bisa ubah di sini. Kita tulis kembali 3 berpangkat X tambah 3 ditambah 3 berpangkat X dikurangi 36 dibagi 9 berpangkat X dikurangi 9 kecil sama dengan 3. Nah, ini kita bisa uraikan jadinya 3 pangkat X dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat X dikurangi 36 dibagi, yang ini bisa kita ubah 9 ya, jadi 3 pangkat 2 berpangkat X jadi 2X dikurangi 9 kecil sama dengan 3. Kita bisa misalkan 3 pangkat X ya. Kita misalkan 3 pangkat X ini sama dengan P. Ya, kita misalkan sama dengan P. Biar lebih mudah bentuknya. Nah, sekarang kalau gitu kita dapatkan di sini 3 pangkat 3 27 ya. Berarti 27P ditambah 3 pangkat di sini juga P dikurang 36 dibagi, yang ini jadi P kuadrat ya. Ini kan 3 pangkat 2X, jadinya P kuadrat dikurangi 9 kecil sama dengan 3. Nah, sekarang 3 bawa di kiri, kita peroleh 27P tambah P jadi 28P kurang 36 dibagi P kuadrat kurang 9 dikurangi 3 lebih kecil sama dengan 0. Ini kita kali supaya penyebutnya sama ya. Nanti di sini kita dapatkan P kuadrat kurang 9, 28P kurang 36, negatif 3 kali P kuadrat, negatif 3P kuadrat, negatif 3 dikali negatif 9 ditambah 27 kecil sama dengan 0. Nah, sekarang ini bisa kita faktorkan bilang dan penyebutnya, atau kita sederhanakan dulu ya. Kita tulis negatif 3P kuadrat lebih dulu. 28P tambah 28P, negatif 36 tambah 27 itu negatif 9 dibagi P kuadrat kurang 9 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Kalau penyebutnya bentuk selisih kuadrat ya. Seperti yang di bawah P tambah 3, P kurang 3. Yang atas ini negatif 3P, negatif 3P dikali P, negatif 3P kuadrat.
Di sini 28, berarti 9-nya kita ubah jadi 1 kali 9. Sini 27, nah di sini harus negatif supaya jadi positif, dan di sini juga positif. 27P, 1P, 28P, pas ya. Sekarang kita dapatkan pembuat 0. Yang di sini, yang pembuat nolnya yang pertama yang ini ya. Kita tulis pakai warna yang lain. Ini pembuat nolnya berarti P-nya sama dengan 1/3. Yang ini P-nya sama dengan 9. Yang di bawah ini P-nya negatif 3. Dan yang satu lagi P-nya sama dengan 3. Nah, kita perhatikan bagian yang ini. Penyebut tidak boleh 0, berarti ini nanti tidak termasuk negatif 3 dan 3 ya. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangannya ya. Lalu kita tandai tanda yang mana positif, daerahnya mana negatif. Paling kecil negatif 3, ingat tidak termasuk, berarti ini kita kasih kosong negatif 3. Kemudian 1/3 termasuk, kita kasih full. Kemudian 3 tidak termasuk. Dan 9 juga termasuk. Ini juga dihitamkan. Nah, ada 5 daerah ya yang akan kita uji. Selanjutnya kita menentukan daerahnya ya, yang mana positif, mana negatif. Karena ini bentuknya pertidaksamaan rasional, pecahan ya. Maka bisa kita lihat dengan sangat mudah, cukup melihat koefisien dari P-nya saja. Jadi kita lihat koefisien dari P, kita bawa ke sini. Dan nanti kita letakkan paling kanan. Di sini koefisien dari P-nya negatif, berarti negatif. Kali yang ini positif. Dibagi yang ini positif juga. Dikali yang ini positif juga. Kalau kita kali negatif bagi positif jadinya negatif. Berarti yang paling kanan itu negatif. Nah, sekarang karena ini semua bentuk linear pangkat 1, berarti tandanya berganti-ganti. Ini positif, negatif, positif, negatif. Jawabannya adalah yang lebih kecil sama dengan 0. Berarti yang lebih kecil 0 yang ini negatif. Kemudian yang ini negatif. Dan yang ini. Ini masih dalam P, bukan dalam X ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke X. Yang pertama adalah yang ini. Ini adalah P lebih kecil dari negatif 3. Berarti kalau kita ganti jadi X, 3 pangkat X lebih kecil dari negatif 3. Nah, ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi syarat. Tidak ada bilangan berpangkat negatif. Berarti ini tidak ada jawaban dari sini. Yang kedua adalah 1/3 sampai 3. 1/3 lebih kecil dari P, lebih kecil dari 3. Kalau kita kembalikan ke X, jadinya 1/3 itu 3 pangkat negatif 1, lebih kecil dari 3 pangkat X, lebih kecil dari 3 pangkat 1. Dari sini kita dapatkan jawaban negatif 1 kecil X kecil 1. Ini, maaf, ini pakai sama dengan ya. Sama dengan, ini sama dengan, berarti sama dengan. Nah, ini mengikuti yang ini. Yang ini ya. Nah, ini. Oke, jadi ini ekuivalen dengan ini. Berarti dari sini kita dapatkan nilai A-nya adalah negatif 1 dan nilai B-nya adalah 1. Yang ketiga adalah ini ya, negatif. P-nya lebih besar sama dengan 9. Berarti kalau kita ganti 3 pangkat X lebih besar sama dengan 9 itu 3 pangkat 2. Berarti dari sini kita dapat jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 2. Nah, X besar sama dengan 2 itu ekuivalen dengan X besar sama dengan C. Berarti dari sini kita dapatkan nilai C sama dengan 2. Nah, sekarang yang dicari A tambah 2B tambah C. Wah, ini kita tulis di mana nih? Tulis aja di sini ya. Berarti A tambah 2B tambah C. A-nya adalah negatif 1. Negatif 1. Ditambah 2. B-nya adalah 1. Ditambah C-nya adalah 2. Kalau ini kita jumlahkan, negatif 1 tambah 2 tambah 2 berarti 3. Jawabannya adalah 3. Berarti delta di sini. Oke. Selanjutnya soal nomor 7. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 berpangkat x kuadrat tambah x kurang 12. Dan ada fungsi gx 4 berpangkat 2x kurang 7. Jika A, B adalah interval dengan grafik Y sama dengan fx berada di bawah grafik Y sama dengan gx. Ini A sampai B interval seperti ini. Cara bacanya berarti A lebih kecil dari X, kecil dari B. Adalah solusi ketika fx berada di bawah gx. Yang ditanya A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti di sini fx lebih kecil di bawah gx berarti lebih kecil ya. Kalau gitu fx lebih kecil dari gx. Nah, fx-nya adalah 2 berpangkat x kuadrat ditambah x dikurangi 12 lebih kecil dari 4 berpangkat 2x kurang 7. Nah, yang kanan ini bisa kita jadikan bilangan pokok 2 juga. 2 berpangkat x kuadrat ditambah x kurang 12 lebih kecil dari 2 berpangkat 2 pangkatnya 2x kurang 7.
Nah, karena bilangan pokoknya lebih dari 1 ya, ingat, bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tandanya tetap ya, kalau bilangan pokok lebih dari 1, A pangkat Fx, A pangkat F kecil dari A pangkat G, maka solusinya F tetap lebih kecil dari G. Tidak ada perubahan tanda ya. Maka di sini tinggal kita ambil pangkatnya, X kuadrat ditambah X kurang 12 lebih kecil dari, ini kita kali keluar, 4X dikurangi 14. Nah, semua kita bawa ke kiri, kita peroleh X kuadrat, X dikurang 4X negatif 3X, negatif 12 ditambah 14 berarti positif 2 lebih kecil dari 0. Ini kita faktorkan, X kali X, 1 kali 2, negatif 3 berarti negatif 1 dan negatif 2. Pembuat nolnya adalah di sini X sama dengan 1, dan yang di sini X sama dengan 2. Kita tinggal buat garis bilangannya, di sini 1 dan di sini 2. Ini pertidaksamaan bentuk kuadrat ya. Di depannya positif, berarti kurvanya kalau fungsi kuadrat terbuka ke atas kalau dia positif. Nilai koefisien X kuadratnya. Di sini di atas sumbu X positif dan di bawah sumbu X negatif. Yang dicari adalah yang kecil dari 0, berarti solusinya negatif. Nah, dengan demikian kita dapatkan jawabannya adalah 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Ekuivalen dengan ini berarti A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 2. Nah, dengan demikian yang dicari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, berarti jawabannya adalah 5 beta. Selanjutnya soal nomor 8, nilai X yang merupakan penyelesaian dari bentuk ekspon yang lumayan panjang ini ya, pertidaksamaan yang eksponennya lebih besar dari 0 adalah. Tapi kalau kita lihat di sini bilangan pokoknya sebenarnya sama ya, bisa kita samakan, ini 2, ini 4, ini 8, ini juga 8, dan ini 16. Bisa kita ubah menjadi bilangan pokok 2. Jadi tinggal kita uraikan pelan-pelan ya. Yang paling depan, langsung kita uraikan di sini saja. Yang paling depan berarti negatif 2. Negatif 2, ini berarti negatif 1 kali 2 ya. Negatif 1 kali 2 gitu. Pangkat 2X. Ya. Tambah 1 berarti dikali 2 perangkat 1. Kemudian ditambah 4 pangkat X bisa kita jadikan 2 pangkat 2 berpangkat X. 2 pangkat 2X berarti. Ditambah 8 2 pangkat 3. Nah, ini pangkatnya masih panjang, jadi kita buat kurung saja, kali X pangkat 1/3. Dikurangi, ini juga negatif 1 depannya ya. 8 berarti 2 pangkat 3 berpangkat 2X kurang 1/3. Kemudian dikurangi 16, kita jadikan 2 pangkat 4 berpangkat 2X kurang 1/4, lebih besar dari 0. Nah, sekarang ini kita ubah lagi, ini 2 pangkat 1 kita taruh di depan, negatif 2 berarti ya. 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat 2X, nah ini nanti bisa kita jumlahkan, ditambah ini 2 berpangkat 3 kali X, oke, ditambah 3 kali 1/3 berarti 1 ya, dikurangi 2 berpangkat, nah ini pangkatnya bisa kita coret ya, ini dengan ini, berarti tersisa 2 pangkat 2X kurangi 1. Yang ini kurang lagi, ini juga begitu, bisa kita coret ya. 4 bagi 4, berarti pangkatnya tinggal 2 berpangkat 2X kurang 1 besar dari 0. Nah, ini sama bentuknya ya. Nah, berarti bisa kita jumlahkan. Ini juga begitu. Nah, ini negatif 2, 2 berpangkat X ditambah 2, 2 berpangkat X. Ini 1, ini negatif 2, berarti negatif 1 ya. Negatif 1, 2 berpangkat 2X. Ditambah, yang ini bisa kita pisah, 2 pangkat 3X dikali 2 pangkat 1. Nah, sementara yang ini kan ada 2, bisa kita gabung jadinya negatif 2 kali 2 berpangkat 2X kurang 1. Ini 2 pangkat X kurang 1 ya, kita perbaiki dulu. Ini kan negatif 1 di depannya, jadi negatif 2, 2 pangkat X kurang 1 besar dari 0. Nah,
Yang ini bisa kita serahkan lagi ya. Ini dikali berarti pangkatnya dijumlahkan. Ini jadi negatif 1, negatif 2 berpangkat 2x. Ditambah ini jadi 2 kali 2 berpangkat 3x. Dikurangi 2 berpangkat 2x kurang 1 tambah 1 lagi. Nah, ini bisa kita coret saja. Kita lihat sekarang di sini 2 berpangkat 3x, 2 berpangkat kurang. Kita pisah ya, ini lebih besar dari 0. Kita bawa ke kanan ya sebagian. 2 dikali 2 berpangkat 3x lebih besar dari yang ini kita bawa di kanan, jadinya positif 2 berpangkat 2x. Yang ini bawa di kanan juga ditambah 2 berpangkat 2x. Nah, ini bisa kita jumlahkan. 2 dikali 2 berpangkat 3x lebih besar dari 2 kali 2 berpangkat 2x. Nah, ini kita coret duanya. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama dan bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Berarti tandanya tetap ya. Kita tinggal ambil pangkatnya saja kalau gitu ya. Berarti 3x lebih besar dari 2x. Yang dicari adalah x, berarti kita bawa lagi ke kiri. 3x kurang 2x lebih besar dari 0. 3x kurang 2x berarti x lebih besar dari 0. Nah, jawabannya adalah x besar dari 0. Jawabannya adalah beta. Selanjutnya soal nomor 9. Jika A terletak pada interval 0 sampai 1, maka 3 ditambah 3A pangkat X dibagi A pangkat X tambah 1 lebih kecil dari A pangkat X mempunyai penyelesaian seperti apa? Ini mirip dengan soal nomor 4 tadi yang kita bahas ya. Kita kembali melihat penyebutnya. A pangkat X tambah 1. A pangkat X itu selalu lebih besar dari 0 untuk semua X elemen real. Ya, berarti kalau gitu A pangkat X tambah 1 juga akan lebih besar dari 0. Berarti dijamin positif bawahnya. Karena dijamin positif, maka kita bisa lakukan manipulasi aljabar. Kita kalikan dengan A pangkat X tambah 1 di ruas kiri dan ruas kanan. Kedua-duanya kita kali dengan penyebutnya, ya. Sehingga nanti penyebutnya bisa kita coret, karena nilainya 1. Sebab dia positif. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 3 ditambah 3A berpangkat X dibagi A pangkat X tambah 1. Ini bisa kita kali dengan A pangkat X tambah 1. Dan di ruas kanan juga A pangkat X dikali dengan A pangkat X tambah 1. Nah, ini bisa kita coret ya. Kenapa? Karena dijamin positif, sehingga ini kalau dibagi nilainya 1. Berarti sekarang tersisa di sini 3 ditambah 3A pangkat X lebih kecil dari ini. Kalau dikali jadinya A pangkat X kuadrat ditambah A pangkat X. Kita kumpulkan A pangkat X lebih dulu ya. Jadi A pangkat X kuadrat. Ini bawa di kanan, jadinya A pangkat X dikurangi 3A pangkat X, jadi negatif 2A pangkat X dikurangi 3 lebih besar dari 0. Kita bisa misalkan A pangkat X ya, biar lebih mudah pemaktorannya. Kita misalkan A pangkat X sama dengan P, sehingga di sini kita dapatkan P kuadrat dikurangi 2P dikurangi 3 besar dari 0. Nah, ini boleh difaktorkan. Faktornya adalah 1 dan 3, negatif 3 dan positif 1. Pembuat nolnya untuk P sama dengan negatif 1, dan di sini P sama dengan 3. Sehingga kita bisa buat garis bilangannya dalam P, sini negatif 1, di sini 3. Bentuk fungsi kuadrat ya, di sini positif, pertidasamaan kuadrat maksud saya, di sini positif, berarti kalau fungsi kuadratnya terbuka ke bawah, ke atas ya. Grafiknya di sini positif, dan di sini negatif. Jawabannya adalah yang besar dari 0, berarti yang positif. Nah, sekarang kita dapatkan jawaban dalam P ya. Kita kembalikan nanti di sini. Jawaban dalam P adalah P-nya lebih kecil dari negatif 1 atau P-nya lebih besar dari 3. Nah, yang pertama untuk P kurang dari negatif 1, kalau kita ganti ya, kita ganti dengan A pangkat X. Jadi, A pangkat X lebih kecil dari negatif 1. Nah, ini tidak ada nilai X yang memenuhi ya. Ini tidak memenuhi karena semua bilangan berpangkat itu selalu positif. Berarti kalau itu, di sini solusinya adalah himpunan kosong ya. Jadi kalau kita ambil himpunan pertama, solusinya himpunan kosong. Solusi pertama ya, HP1. Himpunan kosong. Sedangkan, ini himpunan kosongnya. Sedangkan yang kedua adalah P besar dari 3. Kalau kita ganti jadinya A pangkat X lebih besar dari 3. Nah, ini harus kita uraikan. Kita jadikan logaritma lagi seperti soal nomor 4 tadi. Ini logaritma jawabannya. Jadi kita tambahkan logaritma di sini. Logaritma dengan basis A pangkat X. Di sini juga kita buat logaritma basis A dari 3. Karena A-nya terletak antara 0 dan 1. Nah, ini ya. 0 dan 1. Maka di sini tandanya harus kita balik.
lebih kecil di sini. Ya. Dengan sifat logaritma A log A pangkat X berarti X lebih kecil dari A logaritma 3. Kalau kita iriskan dengan himpunan kosong, kita gabung ya karena ada dua daerah, maka solusinya adalah X lebih kecil dari A logaritma 3. A logaritma 3 berarti jawabannya adalah Charlie ya. Logaritma 3 basis A. Oke. Selanjutnya soal nomor 10, soal yang terakhir pada video kali ini ya. Semua nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 berpangkat negatif X kuadrat tambah X tambah 6 lebih besar dari A logaritma B dikali C logaritma A dibagi C logaritma B. Nah, ini terkait juga dengan logaritma ya. Ada sifat logaritma yang perlu kita gunakan untuk menjawab ini. Yang pertama, sifat logaritma A log B. Kalau dikali dengan B log C, ini ketemu sama ya. Ibaratnya ini dicoret saja berarti A log C. Yang kedua adalah kalau kita punya 1 dibagi A log B, maka bisa dibalik menjadi B log A. Nah, dua sifat ini bisa kita pakai di sini. Kita lihat di ruas kanannya dulu kita sederhanakan. 2 berpangkat negatif X kuadrat ditambah X ditambah 6 lebih besar dari. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu ya. A log B, ini kita bawa ke atas nih, dengan sifat ini. Berarti A log B, kalau ini kita bawa ke atas jadinya B log C, dibalik ya. Nah, kita taruh di tengah biar ketemu sama B sini. B log C dikali yang satu lagi C log A. Nah, ini ketemu semua nih. B dengan B ketemu, C dengan C ketemu, berarti yang tersisa nanti A log A. Berarti di sini tersisa A log A ya. 2 berpangkat negatif X kuadrat ditambah X ditambah 6 itu lebih besar dari A log A. A log A itu sama dengan 1. Ya, berarti kita ubah lagi 2 berpangkat X kuadrat, negatif X kuadrat tambah X tambah 6 besar dari 1 berarti 2 berpangkat 0. Nah, karena bilangan pokoknya lebih dari 1, maka kita tinggal ambil pangkatnya, negatif X kuadrat tambah X tambah 6 lebih besar dari 0. Ini tetap sama ya tandanya, karena bilangan pokoknya lebih dari 1. Atau kalau kita kali negatif 1, kita dapatkan X kuadrat dikurang X dikurang 6, tandanya baru dibalik, kecil dari 0. Ini bisa difaktorkan, X dikali X, 2 dikali 3, sini negatif berarti negatif 3, positif 2. Pembuat nolnya sudah kita temukan, di sini X sama dengan negatif 2, dan di sini X sama dengan 3 ya. Kalau kita buat solusinya di sini, garis bilangan berarti negatif 2, sini 3, karena di sini bentuk pertidaksamaan kuadrat, di sini positif, berarti kurva terbuka ke atas. Yang di atas sumbu X positif, yang di bawahnya negatif. Jawabannya adalah yang kecil 0, berarti yang negatif ya. Nah, dengan demikian jawaban akhir dari soal ini kita dapatkan negatif 2 kecil dari X kecil dari 3. Jawabannya adalah alfa. Oke, inilah soal yang terakhir ya, soal nomor 10. 10 soal tentang pertidaksamaan eksponen. Semoga ini bisa membantu teman-teman berlatih untuk menghadapi atau siap menghadapi UTBK, seleksi masuk ke perguruan tinggi. Oke, jangan lupa dukung terus channel Guru Mat dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.